Shalom. Marilah kita membaca firman Tuhan dalam Bilangan pasal 9 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Perikop ini diberi judul Tiang Awan Memimpin Perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama. Maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan, mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan, menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara, ada sebuah ungkapan, Tuhan tidak pernah menjadikan ikan sebelum Ia menciptakan lautan. Tuhan tidak pernah menciptakan burung sebelum Dia menjadikan angkasa. Tuhan barulah menciptakan manusia setelah Dia selesai menjadikan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Ungkapan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu pemelihara kehidupan. Dia tidak hanya mencipta, tetapi Dia menyertai dan Dia menyelamatkan seluruh ciptaannya. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang dapat kita usahakan untuk mendapatkan penyertaan Tuhan itu? Beribadah? Tidak. Memberi persembahan? Tidak. Melakukan kebaikan? Tidak. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengusahakan penyertaan Tuhan dalam hidup? Tidak ada. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan, keselamatan adalah bagian yang dikerjakan oleh Allah. Itu anugerah, itu kasih karunia. Lalu kalau kita harus beribadah dengan tekun, kita melakukan kebaikan, kita memberi persembahan yang terbaik, itu adalah cara hidup yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Orang-orang yang disertai, orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Dalam hidup ini ada begitu banyak jalan, tetapi sebanyak apapun jalan itu semuanya bermuara pada 2 hal. Pertama, jalan yang menuruti titah Tuhan, atau yang kedua, jalan yang menuruti keinginan daging. Padahal yang pertama, berjalan menuruti titah Tuhan, itu berarti berfokus pada menyenangkan hati Tuhan. Berfokus pada menyenangkan hati Tuhan akan membawa kita tiba pada keadaan bagaimana kita tidak lagi menempatkan keinginan kita, kesenangan diri kita lebih tinggi dari keinginan Allah. Pada situasi-situasi yang demikian menuntut penyangkalan diri, kita akan berjumpa dengan jalan yang panjang, jalan berliku, jalan memutar, proses dan waktu yang membawa kita melihat bahwa kita harus melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Sebaliknya, jalan yang menuruti keinginan daging adalah jalan yang berfokus pada menyenangkan diri sendiri. Orang akan menempuh jalan pintas, jalan belakang, jalan potong, menghalalkan segala cara, bahkan hal-hal yang instan. Tujuannya satu, untuk menyenangkan diri, memenuhi apa yang diinginkan, apa yang dikejar. Kira-kira jalan mana yang benar? Jalan mana yang patut untuk kita tempuh? Saudaraku, Bilangan pasal 9 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-23
berbicara tentang kisah orang Israel yang baru saja keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Setelah 430 tahun mereka tinggal di sana. Sebagaimana yang dicatat dalam Keluaran pasal 12 ayat 40. Mereka baru keluar setelah menyeberangi Laut Teberau dan melakukan perjalanan menuju ke Kanaan, tanah perjanjian. Dalam perjalanan inilah Tuhan hadir. Tuhan menunjukkan penyertaannya. Ia hadir menyertai setiap langkah umatnya dalam wujud tiang awan yang kalau pada malam hari terlihat seperti api. Tuhan ada bersama-sama dengan orang Israel. Maka ketika Tuhan memberi titah kepada orang Israel melalui perantaraan Musa supaya mereka mendirikan kemah suci, tempat tabut Allah, tabut perjanjian diletakkan. Maka terjadilah ketika kemah suci ini didirikan, awan itu turun menaungi kemah suci. Lalu terjadilah yang demikian yang diceritakan dalam kitab ini. Bahwa ketika awan itu naik, orang Israel berangkat melakukan perjalanan. Tetapi ketika awan itu diam, mereka berhenti, berkemah, dan melakukan kewajibannya sebagai umat Tuhan. Tidak peduli berapa lama, apakah dalam jangka waktu yang panjang atau hanya sebentar, setiap kali awan itu naik, orang Israel melakukan perjalanan. Tetapi ketika awan itu diam, maka mereka berhenti, mereka berkemah, dan melakukan kewajibannya. Saudara-saudaraku, tiang awan yang hadir di tengah persekutuan dalam perjalanan orang Israel ini menjadi tanda kehadiran Allah. Tiang awan menjadi wujud penyertaan Tuhan, bahwa Allah tidak hanya menjanjikan tanah perjanjian, Allah tidak hanya menjanjikan Kanaan, tetapi Dia hadir, menyertai, menuntun, dan membawa umat ini untuk tiba di tujuan, tepat seperti yang dijanjikan. Bahwa kehadiran tiang awan adalah tanda kehadiran Tuhan yang menyertai, membimbing, menyediakan apa yang diperlukan. Allah tidak bisa dijangkau oleh manusia, tetapi syukur kepada Allah yang maha besar itu, sebab Dia mau datang dan terlibat dalam kehidupan umatnya. Allah yang transenden itu adalah juga Allah yang imanen. Dia tinggi, luhur, besar, perkasa, dan ajaib. Tetapi Dia dekat, Dia hadir dalam kehidupan umatnya. Apa yang terjadi dengan perjalanan orang Israel? Alkitab mencatat kisah mereka. Bahwa ketika orang Israel taat, mereka berjalan menurut titah Tuhan. Maka yang didapatkan adalah pertolongan di tengah perjalanan. Yang didapatkan adalah keberuntungan, penyertaan, bahkan jalan-jalan dibukakan setiap kali mereka menghadapi tantangan dan hambatan. Tetapi sebaliknya, ketika mereka melawan, ketika mereka memberontak, mereka kehilangan Tuhan. Mereka kehilangan Tuhan. Mereka kehilangan berkat. Yang terjadi adalah celaka, malapetaka, dan penghukuman. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Cara mana yang mau kita pilih? Berjalan menurut titah Tuhan, ataukah berjalan untuk memenuhi keinginan daging kita? Ada 3 hal yang kita pelajari dalam perenungan di saat ini. Pertama, bahwa berjalan menurut titah Tuhan dan berjalan menuruti keinginan daging adalah 2 hal yang sangat berbeda dan tidak bisa disatukan. Tidak bisa dimix. Ini tidak seperti resep makanan atau minuman yang bisa dimix untuk mendapatkan cita rasa yang baru, sensasi yang luar biasa. Tidak bisa. Dalam kekristenan tidak ada zona abu-abu. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Orang Kristen tidak bisa menyebut dirinya Kristen, sementara di dalamnya ia mempraktekkan cara hidup menurut daging, yang mengikuti apa yang menjadi keinginan dunia. Kita mendengar firman, jangan mencuri. Mungkin kita menjawab, oke Tuhan. Bahkan lebih kusyuk lagi mungkin kita bilang, amin. Tetapi bagaimana dengan praktek hidup? Yang sering kali terjadi adalah menahan hak orang, mengambil bagian orang demi menguntungkan diri sendiri. Kita mendengar firman, jangan mengingini. Mungkin dengan yakin kita akan berkata, oke Tuhan, iya Tuhan, amin. Tetapi banyak kali justru dalam praktek hidup, kita masih saja cemburu dan iri pada berkat orang lain. Saudaraku, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Berjalan bersama dengan Tuhan bukanlah soal casing, bukan soal apa yang ditampilkan
pada pandangan mata manusia. Sebab Allah melihat apa yang ada di dalam, dan Allah tidak bisa ditipu. Tuhan mau bahwa kehidupan kita yang menuruti Dia, kekristenan kita adalah sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi mungkin kita akan bertanya, wah Tuhan, bagaimana dengan kebutuhan saya? Bagaimana kalau apa yang saya perlukan masih banyak? Belum tercukupi. Saudaraku, dalam hal berjalan menuruti titah Tuhan, kita belajar tentang percaya dan patuh. Karena itu hal kedua yang kita renungkan dalam perenungan di saat ini adalah bahwa untuk dapat berjalan menuruti titah Tuhan, membutuhkan iman dan kepatuhan. Percaya dan patuh. Ini bukan soal momentum ketika kita katakan bahwa oh iya saya percaya, oh iya saya mau patuh. Karena perasaan-perasaan kita terhadap satu kejadian. Percaya dan patuh bukan saja terjadi dalam sekali waktu, tidak juga diwariskan secara genetik, bukan bawaan lahir. Percaya dan patuh adalah proses belajar dan bertumbuh sepanjang hidup. Karena itu orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, ia harus benar-benar mau mempercayai Allah dan mematuhi Tuhan dalam setiap kehendaknya. Dalam hidup ini, ada banyak situasi yang membuat kita mempertanyakan banyak hal. Sebab logika memberi pertimbangan, logika membuat kita punya perhitungan. Tetapi tahukah saudara bahwa dalam keadaan apapun yang Tuhan izinkan atas kita, selalu menjadi yang terbaik. Bilangan pasal 11 bercerita tentang kisah perjalanan orang Israel dalam rentang waktu mereka mau menuju ke tanah perjanjian. Satu saat mereka merindukan makanan-makanan yang ada di Mesir. Mereka bersungut-sungut terhadap pemberian Tuhan. Padahal dalam perjalanan ini Tuhan memberi mereka mana. Lalu kemudian mereka bersungut-sungut dan menangis. Mereka bertanya, lalu siapakah yang akan memberikan kami makan daging? Maka bangkitlah murka Tuhan. Tuhan mendatangkan burung puyuh yang sangat banyak. Disertai itulah maka orang Israel yang rakus makan sampai mati. Saudaraku, kondisi memang seringkali tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Harapan-harapan tidak selalu terjadi pada kenyataan. Bahkan mungkin doa-doa kita belum dijawab seperti yang kita inginkan. Tetapi ingatlah saudara, bahwa kita perlu selalu percaya kepada Allah dan patuh kepadanya. Di hidup ini, Tuhan selalu memberi kita petunjuk. Selalu memberi kita petunjuk untuk melihat mana yang harus kita pilih, jalan mana yang harus kita tempuh, bagian mana yang harus kita kendalikan. Tetapi ingatlah, petunjuk-petunjuk itu hanya dapat kita kenali ketika kita bergaul erat dengan Tuhan. Petunjuk-petunjuk itu hanya bisa kita pahami ketika kita benar-benar ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam jarak yang jauh, dalam persekutuan yang jauh dari Tuhan, kita tidak dapat melihat petunjuk itu dengan benar. Pertanyaannya adalah, apakah percaya dan patuh cukup bagi kita untuk memberi kemenangan? Iya, Bapak Ibu Saudara-saudara, benar. Percaya dan patuh mendatangkan berkat dalam hidup kita. Firman Tuhan menegaskan, dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bahkan Rasul Paulus dalam pengalaman imannya, dia berkata, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kalau demikian, saudara-saudara, bolehkah kita menolak untuk menuruti titah Tuhan? Ini hal yang kita renungkan pada poin yang ketiga. Saya ingin tanya, saudara, apa masalah paling besar dalam hidup? Apakah itu bisnis, masalah ekonomi, karir, jabatan? Apakah masalah kesehatan, lingkungan, atau rumah tangga? Apa masalah kita yang paling besar dalam hidup? Hal-hal yang saya sebutkan tadi sesungguhnya adalah hal-hal yang biasa. Masalah yang umum, masalah yang biasa dijumpai oleh semua orang yang hidup di dunia ini. Masalah paling besar yang kita jumpai dalam hidup adalah ketika kita kehilangan Tuhan. Oh, kalau begitu, apakah ketika Tuhan ada, kita terbebas dari masalah? Jawabannya tidak. Tetapi penyertaan Tuhan yang menjadi bagian kita justru akan membawa kita menemukan jalan keluar, dikuatkan dalam kelemahan, justru akan membawa kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan hadir di hidup kita, maka Dia memberi apa yang kita butuhkan.
Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan menuntun kita melewati gumul demi gumul. Bahkan memberi damai sejahtera dan ketenangan ketika kita sedang ada di tengah badai dan kesesakan. Tanpa Tuhan, kita pasti binasa. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5, Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang pokok anggur, yang mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, saya ajak kita untuk mari menghitung apa saja kehebatan yang kita punya. Kekayaan, harta benda, materi, berapa banyak yang kita punya. Kepintaran, skill, atau mungkin jabatan, popularitas, orang dalam, berapa banyak yang kita punya dalam hidup. Coba hitung-hitung, apakah semua itu cukup untuk dapat menyamai Tuhan. Kira-kira semua yang kita punyai yang hebat itu cukup untuk menandingi kehebatan Tuhan. Saudaraku, kalau satu saja Tuhan ambil, bayangkan satu saja Tuhan ambil, maka kita tidak bisa apa-apa. Bayangkan kalau Tuhan mengambil sehat kita, atau bayangkan bagaimana kalau Tuhan mengambil nafas kita. Kita tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk melakukan apapun. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan dalam hidup. Sebab itu apapun keadaan hidup kita, tidak patut bagi kita untuk mempertanyakan kehendak Tuhan. Tidak pantas bagi kita untuk menggugat keputusan Allah. Dalam kesukaran, dalam kesusahan, penyertaan Tuhan justru akan membuat kita melihat bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Penyertaan Tuhan adalah anugerah. Bagian kita adalah memelihara relasi dengan Tuhan dalam ketaatan, dalam kepatuhan untuk menuruti setiap titah perintahnya dalam hidup. Sekarang, apa pilihan kita? Berjalan menurut titah Tuhan ataukah berjalan menuruti keinginan daging kita? Pilihlah untuk selalu berjalan menurut titah Tuhan. Sebab itu justru akan membawa kita mengalami selamat dan mujur dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.